you. Oke, selamat sore teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, aku Valiana Teola. Aku dari angkatan 2021. Kebetulan semester ini salah satu matkul yang aku ajar itu akuntansi dasar 2. Terus hari ini aku mau bahas soal UTS Lab AD2 waktu 2 tahun lalu, berarti waktu aku lagi belajar AD2. Soalnya aku udah share di file Teams, mungkin teman-teman boleh download dulu. Aku kasih waktu sampai 16 kali ya. Teman-teman boleh download dulu ya, terus dibuka. Thank you. Dan aku udah kelihatan belum ya teman-teman? Ini aku buka PDF soal sama Excel-nya. Udah kelihatan? Oke, sekarang aku mau bahas soal plan asset sama non-current liabilities. Non-current liabilities itu yang bonds payable ya. Hari ini kita bahas 2 soal. Tapi nanti untuk kunci jawaban full, soal nomor 1-4, plan asset, current liabilities, non-current liabilities, sama share transactions, nanti aku bakal share kunci jawabannya di Teams. Tapi yang kita mau bahas hari ini 2 aja, karena takut waktunya nggak cukup. Nanti sepanjang aku ngejelasin, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, boleh langsung potong aja ya, karena aku nggak bisa lihat Teams-nya, jadi aku nggak bisa lihat ada yang raise hand, jadi langsung ngomong aja. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan problem yang satu, yang plan asset. Nah, jadi ini ada perusahaan namanya Fudico. Dia itu perusahaan yang membuat berbagai software sesuai dengan pesanan. Terus dikasih tahu nih ada satu tabel, isinya data aset tetap yang dimiliki sama si Fudico pada akhir tahun 2020. Terus dikasih tahu juga ini ada beberapa tanggal transaksi berhubungan dengan aset tetap selama tahun 2021. Kita diminta untuk bikin seluruh jurnal transaksi sehubungan dengan aset tetap selama 2021 beserta jurnal penyesuaian.
Tapi untuk di soal ini, jurnal penyesuaian yang diminta itu hanya yang berhubungan sama aset tetap aja, yaitu depreciation expense. Oke, kita mulai aja dari dari tanggal 1 Januari. Bentar. Oke, kita mulai dari tanggal 1 Januari 2021. Jadi di sini transaksinya itu perusahaan mau renovasi 3 lantai bangunan perusahaan dengan mengeluarkan uang tunai sebesar 250 juta. Dan atas transaksi ini diperkirakan umur manfaat bangunan bertambah 5 tahun. Aku mau coba refresh juga, jadi dalam akuntansi itu ada expenditure yang sifatnya revenue expenditure sama capital expenditure. Revenue expenditure itu kalau transaksinya terjadi rutin, pengeluaran yang rutin dan tidak menambah tidak menambah umur manfaat aset. Nah, yang satu lagi capital expenditure itu dia terjadinya nggak rutin, nggak tahunan, nggak bulanan, bukan untuk maintenance, tapi kayak renovasi kayak gini nih. Intinya kalau capital expenditure itu dia menambah umur manfaat aset. Berarti di tanggal 1 Januari karena renovasi 3 lantai bangunan ini menambah umur manfaat bangunan selama 5 tahun, maka ini termasuk capital expenditure. Ketika kita jurnal capital expenditure, yang kita debit itu bukan expense, melainkan aset yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini asetnya adalah bangunan atau building. Debitnya building, kreditnya karena dia renovasinya dengan mengeluarkan uang tunai, berarti dia ngeluarin uang tunai, maka kreditnya cash. Angkanya langsung aja 250 juta. Ini transaksi 1 Januari udah selesai. Terus kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Ke tanggal 10 Februari. Pada 10 Februari, perusahaan membeli tanah kosong di daerah Karawang seharga 1 miliar, belum termasuk biaya notaris 15 juta, komisi broker 5 juta, dan pajak 10 juta. Terus pembayaran dilakukan secara kredit dan sisanya secara tunai. Nah, sebenarnya di transaksi ini tuh yang jadi tingkat yang jadi bikin sulit itu adalah nentuin cost dari tanahnya. Meskipun dia bilang tanah itu harganya 1 miliar, tapi yang kalian catat nggak cuma 1 miliar, karena ada biaya-biaya lainnya. Nah, kalian harus nentuin apakah biaya lainnya, seperti biaya notaris, komisi broker, dan pajak, ini termasuk cost dari si aset atau bukan. Nah, untuk nentuin dia itu cost dari aset tersebut atau bukan, pokoknya cost itu adalah semua biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan supaya aset yang dia beli tersebut bisa digunakan sesuai peruntukannya. Nah, ini perusahaan beli tanah, tapi kalau misalnya nggak diurus surat-suratnya, nggak pakai jasa notaris, itu kan nggak bisa digunakan. Terus broker itu bisa dibilang kayak perantara lah. Nah, tanpa perantara kita kan nggak bisa nih beli tanahnya. Lalu yang ketiga pajak. Kalau udah beli tanah tapi nggak bayar pajak, nanti ujung-ujungnya disita, nggak bisa dipakai gitu ya. Berarti biaya notaris, komisi broker, dan pajak ini termasuk dalam cost dari tanah. Kita tulis tanggal dulu, 10 Februari 2021. Karena kita beli tanah, maka kita debit land. Lalu di kreditnya, dia tuh beli secara kredit 40% dan sisanya secara tunai. Kalau beli sesuatu secara kredit, berarti kan kita ngutang. Nah, maka muncul accounts payable. Lalu sisanya secara tunai, sisanya kita bayar. Kalau bayar berarti keluar uang, cash, di kredit. Nah, sekarang kita tentuin angka dari si land. Harga tanahnya itu sendiri 1 miliar. Ditambah sama biaya notaris 15 juta, komisi broker 5 juta, dan pajak 10 juta. Jadi cost dari tanah adalah 1 miliar 30 juta. Lalu katanya
pembayaran dilakukan secara kredit 40%. Berarti accounts payable-nya adalah 40% dikali sama cost tanahnya. Sisanya dibayar secara tunai, berarti tinggal 1.030 juta dikurang 412 juta. Atau tadi kan pakai kredit 40%, berarti sisanya tunai itu 60%. Bisa juga 60% dikali cost tanahnya, sama 618 juta. Ini transaksi tanggal 10 Februari juga udah selesai. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya, boleh langsung potong aja ya. Terus kita lanjut ke tanggal 8 Maret. Di tanggal 8 Maret, perusahaan membeli komputer baru seharga 8 juta, belum termasuk biaya angkut, biaya asuransi selama perjalanan 250.000, biaya instalasi 175.000. Komputer disusutkan dengan metode double declining dengan masa manfaat 8 tahun tanpa nilai sisa. Nah, informasi yang itu boleh diabaikan dulu aja, itu nanti dulu. Nah, sekarang kita mau nentuin lagi nih, cost dari si komputer. Komputer itu kan dia peralatan ya, maka kita tulis nama akunnya di debit equipment. Lalu dia belinya nggak bilang ya secara kas atau kredit. Kalau dia nggak bilang, kalian asumsikan itu secara tunai. Berarti asumsikan kreditnya cash. Komputer baru harganya 8 juta, belum termasuk biaya angkut dan biaya asuransi selama perjalanan 250.000. Nah, biaya angkut dan biaya asuransi selama perjalanan itu termasuk dalam cost dari aset tersebut. Karena kalau misalnya nggak ada biaya angkut, berarti kan komputernya nggak akan sampai ke perusahaan kita. Terus biaya asuransi selama perjalanan itu juga termasuk ya, karena kita asumsikan itu memang udah ketentuan dari si penjual bahwa untuk dia ngeluarin barang, untuk dia kirim ke pembeli itu harus ada asuransi. Dan tanpa asuransi dia nggak mau kirim, asumsinya begitu. Nah, tapi itu kan asuransi selama perjalanan. Gimana kalau asuransi pemakaian? Kalau asuransi pemakaian itu nggak perlu dimasukin ke dalam cost dari aset tersebut ya. Itu masuknya ke expense. Atau kalau dia misalnya asuransi pemakaiannya untuk 1 tahun, untuk 2 tahun, itu berarti masuknya ke prepaid insurance. Pokoknya kalau asuransi pemakaian itu jangan masuk ke cost. Yang masuk ke cost itu asuransi selama perjalanan. Terus habis biaya angkut, biaya asuransi selama perjalanan, ada juga biaya instalasi. Nah, biaya instalasi ini juga masuk ke cost. Karena kalau misalnya nggak diinstal, nggak dipasang, berarti kan nggak bisa dipakai. Berarti cost dari si equipment yang berupa komputer ini 8 juta, cost dari komputernya doang, ditambah biaya angkut dan asuransi selama perjalanan 250.000, tambah biaya instalasi 175.000. Cash-nya juga sama, dia asumsinya langsung bayar tunai, 8.425. Ini tanggal 8 Maret juga udah selesai. Terus kita mau lanjut ke tanggal 30 April. Di tanggal 30 April, perusahaan membeli mesin dengan mengeluarkan uang tunai sebesar 55 juta, sudah termasuk biaya instalasi, asuransi selama 1 tahun ke depan, dan pajak. Nah, di sini kita juga harus nentuin mana yang boleh masuk cost, mana yang nggak boleh masuk cost. Biaya instalasi tadi itu aku udah jelasin itu harus masuk ke cost ya, karena kalau dia nggak diinstal, nggak dipasang, maka mesinnya nggak bisa dipakai. Lalu yang kedua, nah ini nih, asuransi selama 1 tahun ke depan. Berarti ini asuransi pemakaian. Kalau asuransi pemakaian itu nggak boleh masuk ke cost. Ini harus dikeluarin dari cost. Terus satu lagi pajak itu masuk cost ya, karena kalau nggak bayar pajak ntar jadi masalah, nggak ada izinnya, nggak bayar kewajiban pemerintah, pokoknya pajak itu masuk cost. Kita tulis dulu tanggalnya 30 April 2021. Tadi mesin yang harganya 55 juta itu sudah termasuk biaya instalasi, asuransi setahun ke depan, dan pajak.
Sedangkan asuransi selama 1 tahun ke depan yang 12 juta itu mau kita keluarin dari cost. Berarti untuk si mesinnya sendiri cost-nya adalah 55 juta, terus kita keluarin asuransi selama 1 tahun ke depan. Keluarin berarti kurangin 12 juta. Nah, terus 12 jutanya masuk kemana? Karena dia tuh asuransi selama 1 tahun ke depan, berarti kan dia bayar asuransi di muka, dia bayar duluan untuk setahun ke depan. Jadi nama akunnya adalah prepaid insurance. 12 juta. Terus dia tuh beli dengan mengeluarkan uang tunai, berarti di kredit ada cash sebesar 55 juta. Sampai 30 April udah selesai. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya, aku lanjut. Oke, karena masih belum ada, aku asumsikan masih clear. Kita lanjut ke tanggal selanjutnya, 15 Juni 2021. Perusahaan mengeluarkan biaya pemeliharaan rutin atas mesin sebesar 3 juta, peralatan 500.000, kendaraan 2.500.000. Nah, ini yang tadi aku sempat mention di awal, ada yang namanya revenue expenditure atau pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin untuk pemeliharaan, untuk servis, dan dia itu tidak menambah umur manfaat aset. Nah, tanggal 15 Juni transaksinya termasuk ke revenue expenditure. Untuk catat revenue expenditure yang kita debit itu bukan asetnya. Berarti kita bukan debit mesin, equipment, vehicle, tapi kita debit expense yang namanya maintenance and repair expense. Beban pemeliharaan dan perbaikan. Terus di kreditnya ada cash karena dia bayar tunai. Angkanya berapa? Tinggal kita jumlahin aja. Untuk mesin 3 juta, peralatan 500.000, kendaraan 2.500.000. Terus tanggal 15 Juni udah selesai juga. Sekarang kita lanjut ke tanggal 2 Juli. Nah, 2 Juli ini mulai agak ribet. Jadi transaksinya ini perusahaan menukar kendaraan lamanya dengan kendaraan yang baru. Di mana dengan kendaraan lama, ini ngomongin kendaraan lama nih, telah menempuh 400 km selama tahun 2021. Dalam pertukaran ini, Podi harus mengeluarkan kas tambahan 25 juta untuk memperoleh kendaraan yang baru. Nilai wajar kendaraan lama 145 juta. Kendaraan baru disusutkan dengan unit of activity method dan diperkirakan dapat beroperasi maksimum. Oke, itu nanti aja dilihatnya. Pokoknya intinya di tanggal 2 Juli ini dia tuh transaksinya mau pertukaran aset, exchange of asset. Kendaraan lama ditukar untuk dapetin yang baru. Nah, exchange, sales, sama disposal itu kan transaksi yang mengeluarkan aset dari perusahaan, dispose aset dari perusahaan. Nah, untuk kita mau bikin jurnal pertukaran atau jurnal penjualan atau pembuangan, sebelum itu kita harus bikin jurnal depresiasi dulu. Ini jangan sampai lupa. Pokoknya setiap mau ngeluarin aset dari perusahaan, entah dibuang, ditukar, atau dijual, harus ngakuin depresiasi di tahun ini dulu. Jurnalnya kayak biasa, depreciation expense pada accumulated depreciation. Di sini asetnya kan kendaraan ya, berarti strict vehicle. Kita mau hitung depresiasi di tahun ini. Aku bikin di samping. Ini tahun 2021 ya. Di tahun 2021, ini tuh kendaraan pakai metode apa ya? Kita lihat di tabel yang atas nih. Kendaraan atau vehicle itu metode penyusutannya units of activity.
Jangan lupa kalau units of activity untuk cari depreciable cost atau biaya yang boleh didepresiasi itu harus kurangin nilai sisa atau residual value. Straight line, units of activity itu harus kurangin nilai sisa, yang enggak cuma double declining. Oke, ini kita harga perolehan atau acquisition cost 250 juta, kita kurangin dulu sama nilai sisanya. Kurangin nilai sisanya. Habis itu kita bagi sama masa manfaat dia. Jadi selama aset itu masih bisa digunakan, dia tuh bisa jalan sampai berapa ribu kilometer. Itu kayak kapasitas maksimumnya ya. Kita bagi sama kapasitas maksimum dia yaitu 5.000. Terus kita kali sama berapa kilometer yang udah kepake di 2021. Tadi ada infonya di tanggal 2 Juli. Di mana kendaraan telah menempuh 400 km selama tahun 2021 kali 400. Jadi rumusnya gini ya, untuk cari depresiasi di 2021 aja, cost waktu beli asetnya kurangin sama residual value, karena ini unit of activity method, kita bagi sama masa manfaatnya maksimal bisa berapa kilometer, terus kita kali kilometer yang udah jalan di tahun ini aja. Dapat depresiasinya itu segini, 16 juta. Kita masukin ke jurnal. Oke. Itu depresiasi untuk tahun 2021 aja. Setelah bikin jurnal depresiasi, kita baru boleh bikin jurnal pertukaran asetnya. Kalau misalnya pertukaran aset, berarti kan aset lama kita keluarin, kita buang lah, jadi bukan punya perusahaan lagi. Nah, kalau mau buang aset, kita harus membuang akun asetnya, si vehicle, sama pasangannya, si accumulated depreciation. Pokoknya kalau mau dispose, exchange, atau sale, di debit selalu ada accumulated depreciation. Dan di kredit selalu ada aset yang bersangkutan. Vehicle, ini aku tulis vehicle old ya, biar nggak ketukar. Vehicle old. Nah, accumulated-nya itu angkanya berapa? Accumulated yang di sini adalah akumulasi depresiasi sejak aset itu dimiliki perusahaan. Kalau tadi nih jurnal yang atas kan cuma selama 2021 aja. Sedangkan kalau yang di bawah ini, yang di debit, ini harus akumulasi depresiasi sejak pertama kali punya aset itu sampai tanggal kita menukar. Jadi dari 15 Juli 2018 sampai 2 Juli 2021 itu akumulasi depresiasinya masuk ke debit di sini. Ini aku hitung di samping sini lagi. Tadi 2021 udah, berarti yang belum itu 2020, 19, 18. Oke, dari yang 18 dulu. Sebenarnya ntar ada cara cepatnya sih kalau nggak mau satu tahun gini. Cuma ini biar lebih clear, aku bikin kayak gini dulu, ntar baru kita coba yang sekaligus. Di tahun 2018, cara hitungnya juga sama. Harga perolehan dikurang residual value 50 juta, bagi kapasitas maksimumnya 5.000, dikali, nih ada info di sini, selama tahun 2018 sampai 2020 kendaraan telah menempuh 900, 500, 650. Berarti untuk yang 2018 itu yang 900 km. Sorry, 900. Terus di 2019 yang 500. Caranya sama, 250 juta kurang 50 juta bagi 5.000 kali 500. Terakhir yang 2020 caranya sama. Tapi di 2020 itu dia menempuh 650. Nah, yang harus masuk ke accumulated depreciation debit itu adalah penjumlahan dari 4 tahun ini. Dari 18, 19, 20, 21 dijumlahi. 98 juta. Atau kalau mau cara cepatnya,
Kita langsung isi di sini. Harga perolehan 250 juta. Dikurang nilai sisa 50 juta. Dibagi maksimumnya dia bisa menempuh berapa kilometer? 5.000. Dikali, kan kita mau hitung dari 2018, 19, 20, 21. 18 itu dia kepake 900 tambah 2019 itu dia kepake 500, 2020 kepake 650, jangan lupa tambahin yang 2021-nya. 2021-nya yang 400. Nah, bisa juga hitungnya langsung sekaligus kayak gini. Cuma hati-hati harus teliti ya. Ntar takutnya salah mencet kalkulator. Sama hasilnya 98 juta. Terus pasangannya, si vehicle yang dikredit, ini kita harus catat sebesar cost. Sebesar harga perolehan ketika kita pertama kali beli dia, yaitu 250 juta. Itu dikredit. Terus, ini dua akun yang udah pasti ada ya, kalau misalnya kita mau dispose atau exchange atau sale. Terus untuk akun-akun yang lain, kita lihat di soal, ada info apa nih yang tersedia. Dalam pertukaran ini, Mudiko harus mengeluarkan kas tambahan sebesar 25 juta untuk memperoleh kendaraan tersebut. Jadi di sini dia harus bayar uang cash juga. Selain dia kasih asetnya yang lama, selain kasih vehicle old, dia juga harus kasih uang. Berarti kita mengkredit cash 25 juta. Terus yang selanjutnya kita catat, ini kan kita udah buang nih aset lamanya. Aset lamanya udah kasih ke si partner tukeran kita nih. Kita udah kasih yang lama, kita juga udah kasih uang kas 25 juta. Sebagai gantinya, kita pasti dapat vehicle yang baru dong. Kita debit vehicle new. Vehicle new angkanya berapa? Angkanya itu adalah nilai wajar aset lama kita ditambah dengan uang yang kita bayarkan ke dia. Nilai wajar kendaraan lama kita ditambah cash yang harus kita tambahkan ke dia. Jadi sebenarnya si vehicle new ini dia tuh punya nilai yang lebih tinggi daripada aset lama kita. Cuma masa kita tukerin aset lama kita yang udah jelek gitu, terus dia mau kasih aset dia yang bagus? Pastinya enggak dong. Makanya kita harus tambahin uang kas. Nah, jadi si nilai wajar aset lama ditambah uang kas adalah cost dari vehicle yang baru. Nilai wajar kendaraan lama ini dikasih ya di soal sebesar 145 juta. 145 juta ditambah tadi uang cash yang kita bayarkan 25 juta. Berarti cost dari vehicle new itu adalah 170 juta. Terus ini kan masih nggak balance. Untuk balancing pasti akan muncul akun gain or loss. Setiap kita jual, setiap kita tuker atau dispose, itu akan muncul untung atau rugi. Nah, ini kita lihat aja nggak balance-nya di sebelah mana, harus ditambahin di sebelah mana. Harus ditambah di sebelah debit ya kali ini. Coba kita hitung, muncul angka di debit sebesar 7 juta. Kalau muncul di debit, berarti dia itu loss atau rugi. Loss on disposal, loss on exchange of vehicle. Kalau di debit, dia itu loss, karena anggap aja dia tuh punya sifat yang sama kayak beban ya. Beban kan normalnya di debit. Kalau dia untung atau gain, dia ada di kredit, karena nature-nya atau sifatnya itu sama dengan pendapatan atau revenue. Oke, sampai 2 Juli juga udah selesai. Sebenarnya susah di soal ini tuh yang kayak gini-gini sih, yang tuker, jual, buang, itu yang agak susah. Sampai 2 Juli udah selesai, ada yang mau nanya dulu sebelum lanjut? Oke, kalau masih clear, kita lanjut lagi.
ke tanggal 11 Agustus. 11 Agustus 2021. Transaksinya itu perusahaan mengganti seluruh roda kendaraan. Total roda ada 4, berarti ini mobil ya. Dikarenakan mengalami kebocoran. Harga satu pasang ban adalah 250.000. Satu pasang berarti 2 ya. Hal ini dilakukan secara tunai. Selain itu, transaksi ini tidak menambah umur manfaat kendaraan. Cuma ganti ban ya, nggak menambah umur manfaat. Berarti ini termasuk ke revenue expenditure. Revenue expenditure di mana kita harus catat debitnya itu expense. Berarti maintenance and repair expense. Karena transaksi ini dilakukan secara tunai, maka kita kredit cash. Angkanya berapa? Kita kan mau ganti total 4 roda ya. Terus dia kasih tahu satu pasangnya 250.000. Satu pasang itu 2 buah. Kita butuh 4 alias 2 pasang. Berarti tinggal 250.000 dikali 2 karena kita butuhnya 2 pasang. Tanggal 11 Agustus juga udah. Kita lanjut ke tanggal 1 September. Akibat kelalaian karyawan, komputer baru mengalami kerusakan parah dan tidak dapat digunakan lagi. Atas kejadian ini, perusahaan memutuskan untuk membuang komputer tersebut. Kayak yang tadi aku udah bilang ya, sebelum kita mau jual, buang, atau tuker, harus bikin satu jurnal dulu, yaitu mengakui beban depresiasi di tahun ini. Ini tanggal 1 September 2021, kita bikin jurnal depreciation expense. Pada accumulated depreciation, komputer itu masuknya ke kelompok equipment. Berarti ini yang dibuang tuh komputer baru ya, komputer baru. Tadi kita tuh baru beli komputer pas tanggal 8 Maret. Ini aku kasih warna berbeda. Jadi beli komputer tanggal 8 Maret, terus dirusakin sama karyawan, dan sekarang 1 September kita mau jual. Mau buang. Kita harus catat dulu depreciation expense. Cuman kita lihat dia tuh pakai metode apa. Komputer ini disusutkan dengan metode double declining dengan masa manfaat 8 tahun tanpa nilai sisa. Kalau dengan double declining, kita harus hitung dulu rate depresiasinya. Cara cari rate depresiasi itu 2 dikali 100% dibagi umur manfaatnya. Masa manfaat 8 tahun tanpa nilai sisa. Berarti 2 kali 100% bagi 8. Rate depresiasinya itu 25%. Terus ini enak ya, karena kita beli asetnya di tahun yang sama. Beli di tahun yang sama, langsung mau dibuang sekarang juga. Berarti untuk hitung depresiasi dengan double declining itu gampang, cuma tahun ini aja. Beda kalau kita mau buang aset yang tahun-tahun lalu, nah itu ribet karena harus hitung double declining sejak awal. Nah, karena ini gampang, berarti kita langsung hitung depreciation expense-nya itu adalah cost dari komputer itu, karena tahun pertama maka masih pakai cost ya. Kalau udah tahun kedua baru book value, karena cost dikurangin accumulated depreciation dulu. Karena ini tahun pertama, kita cari cost-nya. Tadi tanggal 8 Maret. 8 Maret komputer itu punya cost 8.425. Ingat ya teman-teman, jangan salah, jangan pakai cost yang 8 juta doang. Karena cost-nya bukan itu aja, tapi ada tambahan yang kita catat di 8 Maret. Cost-nya bukan 8 juta, tapi 8.425. Kita kali sama rate depresiasinya yang 25%. Terus karena ini tuh nggak full 1 tahun, berarti kita perlu kali fraction. Karena kita cuma mau cari depresiasi dari 8 Maret ke 1 September. Dari 8 Maret ke 1 September itu berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September.
7 bulan ya, berarti 7 per 12. 7 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Septembernya nggak dihitung ya, karena baru tanggal 1. Berarti 6 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Dah, 6 bulan. Septembernya nggak dihitung karena masih tanggal 1. Beda kalau udah tanggal 16 September, baru berarti 7 bulan. Oke. Dapat beban depresiasinya 1.053.125. Terus sekarang setelah kita udah selesai bikin jurnal depresiasi, baru kita bikin jurnal pembuangan atau disposalnya. Untuk bikin jurnal pembuangan, di debit selalu ada accumulated depreciation. Karena kita mau buang asetnya ya. Kita mau buang equipment, tapi jangan lupa buang juga pasangannya si accumulated. Kita catat accumulated dulu. Terus buang juga pasangannya si aset itu sendiri. Buangnya di kredit. Equipment. Nah, terus biasanya kalau kalau pembuangan atau disposal, ini kan 1 September perusahaan memutuskan untuk membuang. Kalau membuang itu nggak akan muncul cash, karena kan kita buang begitu aja, nggak ada yang bayar ke kita dong. Nah, biasanya kalau pembuangan atau disposal itu akan selalu muncul loss on disposal of equipment. Namanya kita buang yang nggak dapat apa-apa, jadi rugi. Hampir selalu rugi, atau bahkan selalu rugi. Nah, accumulated depreciation-nya tadi yang udah aku bilang merupakan akumulasi depresiasi sejak awal kita beli asetnya. Kebetulan kita beli asetnya itu baru tanggal 8 Maret, masih di tahun yang sama. Berarti accumulated depreciation yang di debit ini adalah depresiasi sejak 8 Maret sampai 1 September yang kita udah hitung nih di sini. Terus untuk equipment, jangan lupa dia selalu pakai cost dari aset saat kita pertama beli. Tanggal 8 Maret kita beli dia harganya 8.420.000. Terus selisihnya ini adalah kerugian karena munculnya di debit. Kita rugi sebesar 7.371.875. 1 September juga udah selesai. Terus kita lanjut ke tanggal 1 Oktober. Podiko membangun taman kecil di belakang gedung kantor dengan membayarkan biaya konstruksi 150 juta tunai. Taman tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Pokoknya di tanggal 1 Oktober ini, dia mau bikin taman. Taman itu termasuk ke akun land improvement. Bikin pagar, bangun jalan, terus bikin lapangan, bikin taman, itu masuknya ke land improvement. Ada cash. 150 juta. Oktober udah selesai. Sampai sini dulu ada yang mau nanya? Kak, ya? Aku mau tanya kalau yang 8 Maret itu tadi kan beli komputer. Kalau misalkan masuknya komputer itu bisa bukan ke equipment jadinya? Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman karena di tabel yang awal ini adanya equipment, jadi aku tulisnya equipment juga. Oh, oke. Makasih, Kak. Ya, tapi sebenarnya sifat akunnya sih sama ya. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa. Cuma karena di tabel atas adanya equipment, jadi aku samain aja. Soalnya tadi tuh kalau nggak salah dia ada ngomong komputer lama gitu. Oke. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kalau belum ada, kita lanjut dulu ya.
ke tanggal 25 November. 25 November melunasi seluruh utang atas pembelian tanah. Tadi tuh kita ada beli tanah ya di awal-awal di tanggal 10 Februari. 10 Februari kita ada beli tanah, tapi 40% masih kita utangin, 40% secara kredit, dan sekarang kita mau bayar. Kalau mau bayar utang, seperti biasa, jurnalnya kita debit accounts payable, debit utangnya ya, karena utangnya berkurang. Terus, uang kita juga berkurang, karena kita mau bayar utang, jadi kita kredit cash. Angkanya sebesar accounts payable di tanggal 10 Februari, 412 juta. Oke, 25 November udah selesai. Kita masuk ke jurnal terakhir. Ini di soal, ini di tabel, dia kasih info selama tahun 2021 kendaraan telah menempuh 450 km dan mesin telah memproduksi 82250 unit. Ini dia kasih info untuk kita bikin depresiasi. 31 Desember 2021. Kita bikin depresiasi. Kan tadi aset kita ada banyak. Aku biasanya jadiin satu jurnal. Jadi depreciation expense-nya satu aja. Nah, di kreditnya baru banyak untuk masing-masing asetnya, untuk building, untuk equipment, dan seterusnya. Tapi biasanya depreciation expense satu aja, itu menghemat waktu juga. Tapi kalau misalnya kalian mau pisah satu-satu, depreciation expense, terus ACC depre equipment, terus pisah lagi depreciation expense, ACC depre vehicle, itu boleh-boleh aja, nggak masalah. Cuman ini aku gabung aja ya. Tadi itu aset yang kita punya selain land, ingat ya, land jangan didepresiasi, tanah itu non-depreciable asset, aset yang tidak didepresiasi. Selain itu, didepresiasi semua, termasuk land improvement. Land improvement itu didepresiasi ya, yang enggak cuma land. Tadi kita punya building, terus kita punya lagi equipment. Terus kita punya lagi, selain equipment, punya mesin juga. Terus kita punya apa lagi? Building, equipment, mesin. Terus kita punya vehicle sama land improvement. Vehicle terakhir. Oke. Nah, ini aku udah tulis untuk semua aset yang kita punya kecuali tanah. Selanjutnya kita mau hitung satu-satu. Pertama kita hitung dari building dulu. Kalau kita lihat di tabel yang atas, building itu pakai straight line. Harga perolehan 1,35 miliar, nilai sisa 350 juta, masa manfaat 20 tahun. Tapi jangan lupa di tanggal 1 Januari kita renovasi bangunannya. Jadi ada informasi terbaru terkait bangunannya. Nanti waktu kalian ujian, kalau nggak salah tuh kisi-kisinya juga ada ya renovasi. Pokoknya ada capital expenditure di 1 Januari. Nah itu jangan lupa ya, ketika tanggal 31 Desember mau hitung depresiasi, jangan lupa itu dimasukin. Jadi jangan cuma ngitung dari tabel yang lama doang. Yang renovasi juga perlu dihitung. Nah caranya, ini aku bikin di sini. Aku bikin di samping sini ya hitungannya. Jadi pertama-tama aku mau tulis dulu cost atau harga waktu kita pertama kali beli bangunannya. Ini ya, harga perolehan atau acquisition cost. Cost atau harga perolehan 1.350 juta. Terus kita tuh sebenarnya mau cari book value. Untuk cari book value, caranya kan cost dikurang sama
accumulated depreciation. Berarti untuk sampai ke book value per 1 Januari 2021, kita harus kurangin cost sama ACC depre. Kita cari dulu ACC depre-nya. Accumulated depreciation sejak dia pertama beli aset, sejak 1 Juli 2015 sampai sekarang 1 Januari 2021. Pokoknya sampai tanggal dia melakukan renovasi, ya, caranya gitu. Cari book value per tanggal dia renovasi, yaitu 1 Januari. Nah, tapi untuk cari book value, kita perlu cari dulu ACC depre, gitu. Nah, sekarang kita hitung ACC depre-nya. Karena dia pakai metode straight-line, berarti dia harus kurangin residual value. Jadi caranya itu, harga perolehannya nih, si 1.350 juta, kurangin sama residual value 350 juta. Terus, kita bagi sama masa manfaatnya, 20 tahun. Tapi, angka segini nih, 50 juta, ini adalah depresiasi untuk 1 tahun doang. Sedangkan kita udah punya buildingnya sejak 1 Juli 2015. Berarti sampai ke 2021 ini udah beberapa tahun, kan? Nggak cuma setahun. Nah, terus cara hitungnya, aku balik lagi ke rumus yang tadi ya. Tadi udah kita bagi 20, tapi nggak sampai situ doang. Terus kita kali sama berapa bulan yang udah berlangsung sejak 1 Juli 2015 sampai 1 Januari 2021. Nah, untuk hitung ACC depre ini sebenarnya pasti asbes kalian punya caranya masing-masing. Apakah dirinciin dulu dari 2015 berapa, 16 berapa, 17 berapa. Cuma aku biasanya ngerjain kayak gini. Tapi kalau bisa nanti di cross check lagi, karena ini takutnya ada salah hitung. Oke, kita hitung bulan dari 1 Juli 2015. 1 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015 itu kan 6 bulan. Dari 1 Juli sampai 31 Desember, 6 bulan ya, terus 6. Itu 2015. Terus sekarang 2016, berlangsung full setahun, berarti 12 bulan. 2017 juga, 2018 juga, 2019 juga, 2020 juga. Sampai 31 Desember 2020 aja ya, karena Januari 2021-nya cuma tanggal 1. Terus kita bagi sama 12. Nah, jadi ini dapat akumulasi depresiasi sejak pertama kita beli buildingnya sampai 1 Januari 2021. Ya, aku ulang ya, kalau ada yang masih bingung. Pertama, harga perolehan kurang nilai sisa. Bagi useful life atau masa manfaat dalam tahun 20 tahun. Nah, tapi sampai sini, ini kan baru dapat untuk 1 tahun. Sedangkan kita mau cari beberapa tahun. Terus kita mau kali fraction. Kita hitungnya pakai bulan aja ya, karena dia nggak pas dari 1 Januari ke 1 Januari. Kalau gitu gampang. Ini kan dari Juli ke ujung-ujungnya Januari. Kita hitung di 2015 ada 6 bulan. 2016 ada 12 bulan, 17, 18, 19, 20. Sampai 2020 total bulannya segini nih. 66 bulan. Tutup kurung bagi sama 12. Oke, itu dapat akumulasi depresiasi per 1 Januari. Terus untuk cari book value berarti tinggal cost dikurang sama akumulasi depresiasi. Nah, sampai sini, ini kan baru nilai dia per tanggal 1 Januari, sesaat sebelum melakukan renovasi. Terus di 1 Januari, dia lakukan renovasi. Kita tulis renovation cost. Jadi dia tuh renovasi harganya berapa? Harganya 250 juta. Oke. Nah, tadi yang book value ini sesaat sebelum renovasi. Terus kita tambahin sama biaya renovasi. Jadi cost dia yang baru adalah penjumlahan dari 1.075 juta ditambah 250 juta. Itu akan jadi cost dia yang baru.
new basis for depresi aku tulisnya, atau boleh juga tulis new cost juga boleh. Book value ditambah biaya renovasi. Nah, selanjutnya kita kan mau hitung depresiasi per tahun. Nah, angka yang kita pakai untuk hitung adalah yang new cost ini. Karena kan dia renovasi tadi, berarti harus ditambahin dong ke nilai asetnya. Jadi nilai aset dia pada saat ini setelah renovasi adalah 1.325 juta. Nah, ini yang mau kita pakai untuk hitung depresiasi. Kita mau tahu juga sisa umur manfaat, remaining useful life atau sisa useful life. Nah, cara cari sisanya itu gimana? Tadi itu kan kita sempat hitung ya, pas di akumulasi depresiasi, bulan yang udah berjalan dari awal kita beli asetnya sampai tanggal 1 Januari, itu kan udah berjalan 66 bulan nih. 66 bulan itu berarti sama dengan 5,5 tahun ya. 66 bulan itu 5,5 tahun. Berarti sisa umur manfaat tadi awalnya kan 20 tahun. Terus udah berkurang, udah berjalan nih 5,5 tahun. Tapi setelah dia renovasi, umur manfaat bertambah 5 tahun, tambah 5. Jadi sekarang umur manfaat dia tersisa 19,5 tahun lagi. Terus untuk hitung depresiasi, new period. Depresiasi yang baru ya, sejak renov, itu cost. Jangan lupa karena dia itu pakai straight line, sekarang tetap harus kurangin lagi sama nilai sisa ya. Kurangin nilai sisa tetap. Langsung bagi sama sisa useful life. Jadi sekarang depresiasi per tahunnya setelah renov jadi 50 juta. Sebenarnya hitung ini yang agak ribet. Kalau dia renov itu. Pokoknya kalau dia renov, ingat aja kuncinya kalian cari book value. Ya, cari book value per tanggal renovasi. Udah dapat book value-nya, kalian tambahin sama biaya renovasinya. Nanti akan jadi cost yang baru. Cost yang baru ini kalian akan gunakan untuk hitung depresiasi yang baru. Jangan lupa sisa useful life-nya jangan langsung masukin 20 tahun. Jadi 20 tahun harus dikurangin dulu sama waktu yang udah berjalan 5,5 tahun ditambah penambahan umur manfaat dari renovasi. Jadi useful life yang baru masih tersisa 19,5 juta. Terus yang perlu diperhatiin juga karena dia straight line, jangan lupa tetap kurangin nilai sisa. Oke, itu sih intinya cari book value, tambahin cost renovasi, dapat cost yang baru untuk digunakan hitung depresiasi yang baru. Nah, itu yang building. Sampai yang building dulu, ada yang mau nanya nggak? Soalnya yang building paling susah sih. Oke, sampai yang building, kalau belum ada yang mau nanya, kita lanjut ke mesin. Ke equipment. Equipment itu berarti kita ngomongin komputer ya. Aku bikin note di sini. Equipment. Equipment itu berarti ngomongin komputer. Komputer itu, tadi komputer yang baru kita beli tanggal 8 Maret, itu kan udah langsung dibuang ya, pas 1 September. Berarti komputer baru udah nggak ada. Yang mau kita depresiasiin adalah equipment yang lama, yang di tabel. Kita hitung dulu depresiasinya karena dia pakai double declining. Depreciation rate. 2 kali 100% dibagi umur manfaatnya, yaitu 8 tahun. Rate-nya 25%.
Terus harga perolehannya atau acquisition cost. Cost-nya itu 1,5 M. Sorry. 125 juta. 125 juta equipment. Habis itu, karena dia tuh double declining, berarti untuk hitung depresiasi 2021, kita nggak bisa kalau nggak hitung yang 2020 dulu. Nah, itu ribetnya double declining. Berarti kita mau nggak mau harus hitung dulu depresiasi 2020. 2020 caranya acquisition cost dikali sama depreciation rate dikali fraction. Dia tuh belinya tanggal 30 September. 30 September sampai 31 Desember itu berapa bulan? Itu 3 bulan. Berarti 3/12. Depresiasi 2020 jadi 7.812.500. Habis itu baru kita bisa hitung depresiasi 2021. Itu ya kalau yang double declining, untuk hitung tahun ini kita harus hitung dari pertama dia punya asetnya. Ini untung baru tahun kemarin doang. Kalau beberapa tahun yang lalu berarti kita harus hitung tarik ke belakang panjang. Terus lanjut ke 2021. Sekarang di 2021 kita hitungnya bukan pakai 125 juta, tapi pakai book value, yaitu 125 juta dikurang depresiasi 2020-nya dulu. Kurang kali 25%. Gak usah kali fraction ya, karena ini full 1 tahun, selama 2021. 29, 296, 875. Ini masuk ke ACC Depre Equipment. Cumulative Depreciation Equipment. Oke, terus sekarang kita ke mesin. Untuk mesin, itu ada di di tanggal 30 April. Mesin di tanggal 30 April. Karena sebelumnya dia nggak punya mesin ya. Sebelumnya dia cuma punya tanah, building vehicle equipment. Mesin ini berarti adalah aset yang baru dia punya. Sejak 30 April. Mesin itu pakai Units of Activity Method. 30 April, mesin ini dapat memproduksi sebanyak 500.000 unit dengan nilai sisa sebesar 8.500.000. Ini aku highlight dulu. Nah, ingat ya tadi, kalau pakai Units of Activity, dia harus kurangin nilai sisa. Tapi pertama kita lihat dulu cost-nya di tanggal 30 April. 30 April, cost mesinnya itu 43 juta. Kita kurangin sama nilai sisa 8.500.000. Terus kita bagi sama berapa kapasitas maksimum yang bisa dia produksi, 500.000. Dikali sama berapa yang benar-benar dia produksi selama tahun ini. Infonya ada di nih, tanggal 31 Desember. Mesin telah memproduksi sebanyak 82.250 unit. Langsung aja kali 82.250. Jadi depreciation expense untuk mesin 5675.250. Terus lanjut ke vehicle. Vehicle dia juga sama, dia pakai units of activity juga. Vehicle itu kita lihat dari tadi di tabel yang awal, vehicle lama kita kan udah kita lihat di transaksi tanggal 2 Juli. Jadi vehicle lama kita udah nggak ada, udah kita tukar dengan vehicle yang baru di tanggal 2 Juli. Nah, jadi caranya kita
lihat dulu cost dari vehicle-nya. Vehicle yang baru. Kita lihat ke tanggal 2 Juli. Vehicle new di debit 170 juta. Terus dikurang sama nilai sisa. Nilai sisa sebesar 20 juta. Ini ada di soal di tanggal 2 Juli. Nilai sisa sebesar 20 juta. Habis itu kita bagi sama berapa kilometer maksimum yang bisa dia tempuh. Diperkirakan dapat beroperasi maksimum sebanyak 8.000 km. Kita bagi sama 8.000, kita kali sama berapa yang benar-benar ditempuh nih selama tahun 2021. Selama tahun 2021, kendaraan telah menempuh 450 km. Infonya ada di 31 Desember. Berarti kita kali sama 450. Jadi depresiasi vehicle selama tahun 2021 sebesar 8.437.500. Terakhir, land improvement. Land improvement juga aset yang baru ya, baru kita punya sejak 1 Oktober. Ini aku kuningin dulu. Sejak 1 Oktober nih kita baru punya land improvement. Kita mau depresiasiin. Land improvement, taman tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa disusutkan dengan metode garis lurus. Kalau garis lurus, caranya cost dari aset tersebut, berarti cost dari land-nya pas tanggal 1 Oktober 150 juta, dikurang nilai sisa. Nilai sisanya 0. Kurang 0, bagi sama umur manfaatnya 10 tahun. Tapi kalau sampai sini, ini tuh adalah depresiasi untuk 1 tahun. Padahal kan dia baru bikin taman sejak 1 Oktober. Baru Oktober, November, Desember, baru 3 bulan nih. Berarti kita harus kali fraction, kali 3/12. Jadi depresiasi land improvement 3.750. Terus untuk depreciation expense yang di debit, kita tinggal jumlahin aja semua ini. Jumlahin aja dari building, equipment, machine, vehicle, and improvement. 97.159.625. Oke. Nah, untuk jurnal yang tanggal 31 Desember ini, sekali lagi, kalau kalian mau pisah-pisah itu boleh. Sebenarnya dua-duanya ada plus minusnya. Kalau yang cara aku ini, nanti kan kalian kerjain pakai kalkulator. Takutnya pas hitung depreciation expense, itu ada yang salah pencet nih. Karena ini angkanya jelek-jelek ya. Takutnya ada yang salah pencet, jadi takut depreciation expense-nya salah. Kalau kalian pisah satu persatu, itu emang lebih aman. Tapi makan waktu nulisnya depreciation expense, accumulated depreciation. Kalau untuk satu-satu asetnya itu kan panjang, makan waktu. Jadi terserah kalian pilih aja lebih nyamannya yang mana. Apakah mau gabung tapi hati-hati hitungnya, atau mau pisah tapi lama. Nah, untuk soal nomor 1, aset udah selesai. Sampai sini aja yang diminta. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? Aku tunggu sampai 5 menit ya, 17.22. Kalau ada yang mau nanya, boleh on mic aja, aku stay di sini kok. 5 menit ya.
Oke, kalau belum ada yang mau nanya tentang plan aset, kita lanjut ke soal yang satu lagi, yang non-current liabilities. Untuk yang current liabilities sama share transactions, nanti aku share aja kunci jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal non-current liabilities atau bonds payable. Jadi ini ada perusahaan namanya Zenitsuko, dia itu menerbitkan obligasi. Pada 1 Januari 2022, dia menerbitkan obligasi dengan jenis callable bonds. Callable bond itu bond yang bisa kita tebus sebelum waktu jatuh temponya. Misalnya jatuh temponya 5 tahun, tapi pas 2 tahun kita udah mau nebus juga nggak apa-apa. Tujuannya apa? Biasanya untuk menghemat supaya bayar bunganya nggak terus-terusan, nggak kegedean. Jadi dia mau ngurangin bunga, biasanya sih kayak gitu. Terus dia itu nerbitin callable bonds, dibeli oleh Nezuko dengan par 875.000, bunga kupon, bla bla bla. Terus kita diminta untuk bikin tabel amortisasi untuk bond sampai tanggal jatuh tempo. Terus bikin semua jurnal yang diperlukan pada tahun 2022, 2024, dan pada saat penebusan. Dia itu bayar bunga tiap semester. Berarti 1 tahun dia bayar bunga 2 kali ya. 1 Januari dan 1 Juli selama 5 tahun. Kalau nanti kalian ujian, seingat aku, kisi-kisinya itu selama 4 tahun ya, kalau nggak salah. 4 tahun. Kalau ini 5 tahun. Suku bunga, oke dikasih tahu. Oh ya, terus ini yang mungkin ada beda juga ya. Ini pas dulu angkatan aku, seperti yang di modul juga, kan udah dikasih tahu nih tabel PVIF sama PVIFA-nya. Tapi kita harus pilih sendiri kan mana yang sesuai untuk cari present value dari bonds. Tapi seingat aku, nanti UTS kalian itu di kisi-kisinya katanya nggak usah cari carrying value obligasi, nggak usah cari present value-nya karena udah langsung dikasih. Tapi alangkah baiknya kalian tahu juga cara hitungnya. Kalau kalian latihan-latihan pakai modul, nah itu kalian bakal bisa pakai PVIF, PVIFA. Syukur-syukur kalau nanti ujiannya beneran langsung dikasih carrying value-nya. Tapi kalau misalnya enggak, jadi kalian bisa hitung sendiri ya. Kita coba belajar hitung. Oke, karena dia itu bayar bunga setiap semester, which means 1 tahun 2 kali, berarti CR, coupon rate, market rate, sama N atau jumlah periodenya itu harus berubah. Nggak bisa N-nya 5 tahun, itu nggak bisa. Terus suku bunga kupon 6% itu nggak bisa lagi, karena kita bayar setahun tuh 2 kali. Nah, untuk cari CR dan MR ya, yang persentase-persentase ini, caranya dibagi 2. CR atau coupon rate, kasih tahu nih suku bunga kupon obligasi Zenitsu adalah sebesar 6% per annum, itu per tahun. 6%. Terus kita bagi 2, karena setahun bayar bunganya 2 kali. Habis itu MR, suku bunga pasar ya, market rate. Pada 1 Januari 2022 adalah sebesar 2% lebih tinggi dari suku bunga kupon. Tadi suku bunga kupon itu 6% ya. Kalau 2% lebih tinggi, berarti suku bunga pasarnya adalah 8%. Tahu gini, tadi 6%, terus sekarang 2% lebih tinggi, tambah 2%. Ini jadi 8%. Tapi jangan lupa karena bayar bunga setahun 2 kali, kita bagi 2. Oke, itu CR dan MR. Kalau untuk N, dia bukan bagi 2, tapi kali 2. N itu tadinya 5 tahun. Ya, 5 tahun, kita kali 2. Ingat kalau yang persentase bunga bagi 2, kalau N kali 2. Par juga langsung dikasih tahu di soal, nih, par 875.000. 875.000. Nah, terus kita mau hitung dulu interest.
Interest, cara carinya adalah par dikali sama coupon rate. Par dikali sama coupon rate, bukan market rate. Dapat interest per tahunnya 26,250. Bukan per tahun, tapi per semester. Karena tadi kan CR-nya kita udah bagi 2, MR-nya udah bagi 2, N-nya udah kali 2. Berarti angka di sini adalah angka untuk 1 semester, bukan 1 tahun lagi. Terus kalau misalnya kalian lihat sekilas nih ya, coupon rate 3%, market rate 4%. Kira-kira itu bakal diskon atau premium. Nah, karena coupon rate-nya lebih rendah dari market rate, maka itu adalah diskon. Tapi ntar coba kita buktiin. Ini aku tulis di sini dulu nih ceritanya diskon. Di sini aku lupa hapus. Pokoknya kalau coupon rate-nya lebih rendah dari market rate, dia adalah diskon. Tapi kita coba hitung, kita coba buktiin ya. Nah, ketika kalian mau hitung present value dari bonds, kalian perlu PVIF dan PVIFA. Kalau di akuntansi dasar, kalian udah langsung dikasih nih satu tabel, tinggal pilih. Beda kalau nanti di Inter, kalian harus hitung sendiri. Ini kalian tinggal pilih. Tapi masalahnya, harus pilih yang mana? Oke, cara pilihnya, untuk yang persentase, itu kita pilih MR, yang sesuai dengan MR, 4% ya. Market rate, bukan coupon rate. Kalau tadi buat hitung interest, kita pakainya coupon rate. Kalau untuk hitung PVIF, PVIFA, pakainya market rate. Berarti kita cari PVIF, PVIFA yang persentasenya 4. Ini ya, yang di bawah ini. 4%. Jadi kita bakal pakai ini. Aku tulis dulu di sini, PVIF 4%, 0,67556. Oh ya, aku kasih tahu juga, PVIF 4%, 10, 4% itu market rate-nya, 10 itu N-nya. Jadi hati-hati, kadang tuh suka ngejebak. PVIF 4%-nya ada 2, tapi komanya ada yang 0,5, ada yang 0,10. Hati-hati pilihnya ya. Pilih yang sesuai market rate dan N. 4%, 10. Ini aku salin dulu angkanya, 8,1109. Oke, terus untuk hitung present value of bonds, jadi bonds atau obligasi itu tuh ada 2 komponen. Komponen pokok utangnya atau principal atau si 875.000 ini, sama komponen interest atau bunga yang 26,250 ini. Nah, kita harus hitung present value dari keduanya, dari par sama dari interestnya. Nah, present value of principal, kita pakainya PVIF. Kita kali sama par. Ini. Jadi PV of principal-nya PVIF dikali sama par. Terus PV of interest kita pakainya PVIFA dikali sama interest. Sorry. Ini PVIF-nya dulu. Ini interest-nya. Terus baru dikali. Ini aku mau kasih info sekilas. Ini nggak usah dihafalin. Nanti kalian akan belajar juga di semester-semester berikutnya. Kenapa untuk cari PV of principal pakainya PVIF? Emang apa bedanya sama PVIFA? Nah, PVIF itu dia singkatan dari present value of interest factor. Jadi, kalau PVIF itu gunanya untuk cari present value dari pembayaran yang satu kali aja. Pembayaran yang tidak berulang. Kayak kalau prinsipal, kalau bayar obligasi nih, bayar pokok utangnya itu kan sekali doang kan. Si 875 ini bayarnya sekali doang. Makanya dia pakai PVIF. Nah, beda sama PVIFA. A-nya itu adalah annuity. Present value interest factor annuity. Annuity itu artinya pembayarannya nggak cuma sekali, pembayarannya berulang. Makanya kita pakai untuk hitung PV of interest. Interest bunga itu kan dia bayar berkali-kali, ya kan, nggak cuma sekali. Dia bayar selama 5 tahun. Itu pun setahun dia bayar 2 kali. Jadi dia 10 kali bayar bunga. Nah, itu kalau pembayaran berulang, pakainya annuity, PVIFA. A-nya annuity. Itu
FYI aja, mungkin bisa bantu kalian untuk lebih ingat pakai yang mana. Kalau ada A, annuity yang pembayaran berulang. Oke, terus kalau udah dapat present value of principal sama interest, kalian tinggal tambahin. Ini jumlahnya adalah present value of bonds. Terus kita mau bandingin sama nilai par untuk tahu dia diskon atau premium. Parnya 875. Nah, kalau present value of bonds lebih rendah dari nilai par, maka dia itu diskon. Berarti benar ya. Tadi kita tuh bisa lihat dari sini, bisa lihat dari PV dibanding par, atau bisa lihat dari CR banding MR. Ini kesimpulannya pasti sama. Kalau misalnya kalian udah lihat CR MR-nya, kalian udah tadi udah nebak ya, ini diskon. Di sini ketika hitung present value nggak mungkin tiba-tiba premium. Kenapa nggak mungkin? Karena tadi untuk hitung PVIF sama PVIFA, itu kita kan udah masukin nih si unsur market rate-nya. Terus ketika hitung interest, kita udah masukin nih unsur kupon rate-nya. Jadi ini akan saling mencerminkan. Nggak mungkin ada kesimpulan yang berbeda. Nggak mungkin atasnya diskon, bawahnya premium ya. Ini untuk buktiin aja. Kalau PV of bonds kurang dari par, itu makanya namanya diskon. Diskonnya sebesar selisihnya aja. Sebesar 70,974. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Sampai dapetin present value of bonds-nya sama diskonnya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke ini, tabel amortisasi. Untuk tabel amortisasi itu kalian jangan lupa masukin judul ya, nama perusahaannya Zenitsu Co, terus nama laporannya, nama tabel yang kita lagi bikin, bonds discount. Kalau premium berarti bonds premium ya, ini discount, jadi bond discount amortization schedule. Terus di baris ketiga kita tulis metode amortisasinya. Amortisasi dilakukan dengan effective interest method. Ini selalu sih, nggak pernah berubah. Effective interest method. Strip. Pembayaran bunganya gimana? Ya kan tiap semester, berarti semi annual ya. Semi annual interest payment. Berarti kalau pembayaran bunganya itu setahun sekali, berarti annual interest payment, nggak ada seminya. Semi ini kalau setahun 2 kali. Terus di baris terakhir kita tulis CR-nya, coupon rate. Coupon rate itu 3%. 3% bonds issued at market rate-nya, 4%. Nah, jadi ini judulnya ya, nama perusahaan, bond discount atau premium amortization schedule, effective interest method, semi-annual interest payment, 3% bond issued at 4%. Terus aku tambahin ini, in dollar. Ini menyesuaikan aja ya sama asdos kalian masing-masing. Asdosnya suruh pakai mata uang atau enggak. Dosennya juga biasa, dosen harus lebih kalian perhatiin, biasanya dosen mau ada mata uangnya. Kalau kalian takut lupa, ini kan ada banyak banget angka yang perlu ditulis ya. Sedangkan mungkin kalian buru-buru kalau nulis mata uang di setiap angka kalian mungkin lama. Kalian boleh tulis nih di atas ya, dalam kurung in dollar. Biasanya aku juga gitu, kalau misalnya mau bikin jurnal, kan jurnal banyak. Nah, aku takut lupa nih, kelupaan mata uang. Biasa aku tulis di paling atas, in dollar, in rupiah. Tapi sesuaikan aja sama dosennya atau asdosnya masing-masing. Terus kalau udah bikin judul, kita masuk ke date. Date atau tanggal ini dimulai dari saat pertama nerbitin. Nerbitinnya itu tanggal 1 Januari 2022 ya. 1 Januari 2022. Terus dia bayar bunga kan 1 Januari dan 1 Juli. Berarti tanggal setelah 1 Januari adalah 1 Juli 2022. Terus kita ini tulis terus sampai 5 tahun.
1 Januari 23, 1 Juli 23, 1 Jan 24, 1 Juli 24, 1 Januari 25, Juli 25, sampai 1 Januari 2027. Karena dia tuh berlangsung 5 tahun ya, kita nerbitin 1 Januari 2022. Kalau ditambah 5 tahun, jadi 1 Januari 23, 24, 25, 26, 27. 1 Januari 2027. Oke. Terus untuk yang tanggal pertama nih, yang baris pertama, 1 Januari, untuk interest rate, interest expense, discount amortization, itu kosong. Yang diisi hanya 2 kolom yang ini. Unamortized discount kita isi dengan diskon yang 70,974. Terus bonds carrying value kita isi dengan present value of bonds. Oke. Ingat, unamortized discount pakai angka diskonnya, bonds carrying value pakai PV of bonds. Ini kan diskonnya. Kalau diskon itu sebenarnya ketika nerbitin, dia kerendahan dibanding par. Benar ya? Kita nerbitin tadi 804, sedangkan parnya 875. Nah, seiring berjalannya waktu, 5 tahun ini nih, dari 1 Januari 22 sampai 1 Januari 27, yang kita mau itu, bonds kita yang awalnya 804, kita mau pas jatuh tempo udah jadi 875.000. Itu sebenarnya tujuan bikin tabel amortisasi itu kayak gitu. Yang awalnya kerendahan, seiring berjalannya waktu mau kita tambahin terus sampai dia sama dengan par. Oke. Nah, untuk sampai ke situ, kita perlu bikin tabel amortisasi. Untuk interest rate, satu kolom ini dari atas sampai bawah, kecuali 1 Januari ya, 1 Januari 2022 kosong, karena ini masih hari pertama nerbitin, masa udah kena bunga ya kan? Di hari yang sama belum ada bunga. Ini tuh angkanya kita dapat dari interest yang sebelumnya kita udah hitung, 26,250. Ini akan sama sampai bawah. Atau kalau mau kita hitung sendiri, 3% interest paid. Interest paid itu pakainya coupon rate ya. Coupon rate. Coupon rate kita 3%. Kita kaliin sama par untuk dapat interest. Ini angkanya akan sama sampai bawah. Terus kita ke interest expense. Terus kita ke interest expense. Di baris yang pertama nih, yang 1 Januari 2022 juga masih kosong ya, karena hari pertama. Interest expense kita dapat dari market rate yang 4%, kita kali sama bonds carrying value di baris yang sebelumnya. Oke. Habis itu untuk discount amortization, kita selisihin antara interest paid sama interest expense. Selisihannya yang gede kurang yang kecil. Unamortized discount, itu unamortized discount sebelumnya dikurang sama discount amortization yang di sekarang. Jadi ini tuh maksudnya pada awalnya diskon yang harus diamortisasi itu ada 70,974. Terus pada tanggal 1 Juli 2022 udah diamortisasi 5,911. Nah, sisanya yang belum diamortisasi berapa? Sisanya 65063. Oke, konsepnya kayak gitu. Untuk bonds carrying value, tadi kan aku udah bilang kalau diskon itu awalnya rendah, terus makin lama harus ditambah sampai dia naik, sampai sama dengan par, sampai 875. Berarti dari yang 804 ini harus ditambah dengan sesuatu. Ya, jadi simbolnya tambah. Tambah dengan discount amortization. Nah, terus lanjut, interest expense. 4% dikali bonds carrying value sebelumnya. Discount amortization, selisihnya aja. Unamortized discount yang sebelumnya dikurang amortisasi sekarang. Terus carrying value ditambah karena diskon makin lama mau naik. Tambahnya discount amortization ya, bukan unamortized discount-nya.
Terus 4% kali bonus carrying value sebelumnya, selisihin unamortized sebelumnya kurang amortisasi sekarang, terus tambahin sama amortisasi. Ini gini terus sampai bawah. Ini aku kerjain dulu. Ini sebenarnya karena ngerjain di Excel tuh gampang, bisa ditarik aja ke bawah. Cuma aku mau satu-satu aja biar ntar kalian hafal cara ngerjainnya gimana. Market rate kali bonus carrying value sebelumnya. Plus karena diskon. 4% kali bonus carrying value. Nih, unamortized discount-nya juga makin lama makin turun ya. Awalnya yang harus diamortisasi udah 70.974. Terus seiring berjalannya waktu udah diamortisasi 5.000, 6.000, 7.000. Mana unamortized-nya makin habis. Sekarang tinggal sisa 24. Nah, untuk sisa yang baris terakhir nih, yang 1 Januari 2027, itu ada cara tersendiri supaya benar-benar bisa sampai ke bonus carrying value 875.000. Aku coba dulu kalau kita nggak pakai cara itu ya. Aku coba pakai cara yang manual tadi. Discount amortization-nya 8413. Unamortized discount-nya, unamortized sebelumnya kurang amortisasi sekarang. Masih ada sisa 5. Nih, unamortized discount-nya masih ada sisa 5. Bonus carrying value-nya belum pas 875.000, cuma 874.995 karena 5-nya masih ketinggalan di sini nih, ketinggalan di amortized discount. Nah, gimana caranya supaya bisa tepat 875.000 bonus carrying value-nya dan unamortized-nya bisa pas 0? Caranya kita ngerjainnya terbalik. Nah, kita kan udah tahu nih dari awal, kita mau bikin par-nya tuh, kita mau bikin bonus carrying value sama dengan par. Nah, kita langsung masukin aja di sini, bonus carrying value kita ketik manual, 875.000. Terus, satu hal lagi yang kita tahu juga, setelah jatuh tempo, unamortized discount ini harus sudah habis. Oke, berarti di 1 Januari 2027, unamortized discount-nya harus 0. Oke, jadi 2 ini kita isi sendiri ya. Unamortized harus 0, bonus carrying value terakhir harus sama dengan par. Terus tinggal interest expense sama discount amortization nih kita isi dengan cara terbalik. Untuk si discount amortization kita dapetin dari bonus carrying value sekarang dikurang bonus carrying value yang lalu. 875 kurang 866. Dapat discount amortization-nya 8418. Nah, terus untuk isi interest expense juga kita kerjain terbalik. Tinggal interest rate ditambah sama discount amortization. Nah, ini yang bisa bikin unamortized-nya pas 0 dan bonus carrying value-nya pas 875.000. Sebenarnya tadi tuh nggak masalah juga sih kalau ada sisa 5. Itu kan dikit banget ya. Cuman takutnya hitungan kita selanjutnya pas bikin jurnal angkanya kayak jelek gitu. Jadi lebih baik kalau kita hitung manual, hitung terbalik. Tapi sebenarnya kalau cuma beda dikit-dikit gitu nggak masalah sih. Cuma baiknya kayak gini ya. Oke, sampai tabel amortisasi ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut ke jurnal dikit lagi.
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut bikin jurnal. Nah, tadi itu di soal dia minta jurnalnya kapan. Jurnal yang diperlukan pada tahun 2022, 2024, dan seluruh jurnal saat penebusan. Tapi ada yang perlu kalian take note nih. Pada 1 Juli 2025, Zenitsu menebus 30% obligasinya dengan kurs 103 dan sisanya ditebus pada tanggal jatuh tempo. Berarti yang diminta untuk bikin jurnal itu 2022, 2024, terus 1 Juli 2025 ya, penebusan pertama, sama 1 Januari 2027, penebusan saat jatuh tempo. Oke. Kalau di AD2 nanti ujiannya juga kayak gitu ya, ada sebagian yang dikonversi duluan. Jadi harus banyak-banyak latihan. Oke, kita lanjut ke jurnal yang di tahun 2022. Selama tahun 2022, dia kan nerbitin ya, tanggal 1 Januari 2022, dia tuh nerbitin bonds payable. Nerbitin bonds payable, dia akan dapat uang, karena dia nerbitin surat utang. Surat utangnya dibeli sama orang lain, orang akan bayar kita duit, ya. Maka kita debit cash. Kreditnya bonds payable. Angkanya sebesar ini, carrying value of bonds. Yang pertama, atau ambilnya dari sini juga boleh, PV of bonds sama aja. 804026. Jadi itu jurnal tanggal 1 Januari 2022. Terus, kan dia bayar bunga tahun 2 kali, 1 Januari dan 1 Juli. Berarti kita akan ada pembayaran bunga yang pertama di tanggal 1 Juli. 1 Juli 2022. Kalau mau bayar bunga, kita harus debit beban bunga dong, interest expense. Dan kita harus kredit cash, karena kita bayar. Nah, selisihnya itu akan masuk kemana? Selisihnya akan masuk ke akun yang namanya bonds payable. Ya, bonds payable. Tapi munculnya di debit atau kredit. Karena sekarang ini yang kita lagi kerjain itu diskon, alias pada saat pertama nerbitin itu kerendahan dibanding par, makin lama kan kita mau naikin, ya. Makin lama bonds payable ini mau kita tambahin supaya bisa sampai 875.000. Nah, bonds payable itu bertambahnya di mana? Bonds payable kan utang ya, akun liability. Utang itu saldo normalnya di kredit. Jadi untuk bertambah dia harus muncul di kredit. Makanya nanti akan muncul bonds payable di kredit. Oke, interest expense kita tinggal lihat aja ya di tabel yang tanggal 1 Juli 2022. Kan kita lagi di 1 Juli 2022. Interest expense langsung ambil aja. Interest expense 32161. Terus cashnya ambil dari interest paid 26250. Nah, bonds payable kalian boleh selisihin. Atau bonds payable ambilnya dari angka discount amortization. Sama ya. Ambil aja sih dari tabel juga 4. Oke, ini untuk 1 Juli 2022. Terus kita mau bikin jurnal penyesuaian bunga. Kenapa? Karena dia tuh baru bayar bunga nanti 1 Januari. Sedangkan di tanggal 31 Desember kita mau tutup buku dulu. Kita harus akuin dong interest expense-nya. Jadi kita bikin jurnal penyesuaian di 31 Desember 2022. Debitnya interest expense. Terus kreditnya, kalau kalian masih ingat nih di AD1 ya, penyesuaian bunga kan interest expense pada interest payable. Sama nih, interest payable. Tapi akan ada selisih, yaitu akun bonds payable di kredit, karena dia discount. Gimana kalau misalnya seandainya soalnya tuh premium? Kalau premium berarti kan saat awal nerbitin tuh ketinggian. Seiring berjalannya waktu kita mau turunin dia. Supaya dia turun, utang itu harus di debit. Makanya kalau premium bonds payable-nya akan di debit. Kalau discount dia kan mau bertambah. Bonds payable-nya di kredit karena saldo normalnya di kredit, bertambah di kredit. Terus interest expense,
untuk tanggal 31 Desember 2022, kita lihat baris yang 1 Januari 2023. Karena sebenarnya waktunya udah berjalan ya dari 1 Juli sampai 31 Desember, cuma tinggal nunggu 1 hari doang. Besok tinggal bayar bunganya. Berarti sebenarnya ini tuh udah berjalan ya, cuma masalah nunggu 1 hari untuk bayar. Jadi interest expense-nya kita ambil tanggal 1 Januari 2023 yang 32397. Bonds payable-nya ambil dari discount amortization. Interest payable-nya ambil dari interest paid. Oke, gampang kan? Tinggal ambil angkanya aja dari tabel. Terus lanjut ke tahun 2024. Kita diminta untuk bikin jurnal di 2024. Tanggal yang pertama adalah tanggal 1 Januari 2024. Kita lihat yang ini. Aku kasih warna kuning. Nah, di 1 Januari 2024, kita kan mau bayar bunga ya. Bayar bunga. Tapi ingat, di tanggal 31 Desember, kita tuh udah bikin jurnal penyesuaian atas bunga. Jadi di 1 hari sebelum 1 Januari 2024, yaitu 31 Desember 2023, kita tuh udah bikin jurnal kayak gini nih. Interest expense pada bonds payable dan interest payable. Jadi bunganya udah kita akui, udah kita transfer ke akun yang namanya interest payable. Berarti di 1 Januari untuk bayar itu kita nggak akan munculin lagi interest expense, melainkan langsung muncullah interest payable. Interest payable ada cash. Karena di 31 Desember 2023 udah diakui ya. Jadi sekarang tinggal bayar utang bunganya aja. Nah, angkanya itu berapa? Angkanya adalah sebesar segini sebenarnya ya, interest payable yang harus kita bayarkan. Yang harus kita bayarkan itu ya 26.250, selalu seperti itu. 26.250. Dah. Ini untuk 1 Januari 2024. Habis itu lanjut ke tanggal selanjutnya, 1 Juli 2024. Bayar bunga lagi. 1 Juli 2024. Tapi jurnalnya sama dengan yang ini. Interest expense pada bonds payable dan cash. Ya, mau bayar utang, interest expense. Mau bayar bunga. Interest expense. Terus kalau bayar di kredit ada cash. Sama untuk balancing ada bonds payable di kredit. Karena diskon. Angkanya langsung ambil aja dari tabel 1 Juli 2024 ini. Untuk interest expense-nya ambil interest expense 33165. Bonds payable ambil dari discount amortization-nya 6915. Cash-nya ambil dari interest paid 26250. Habis itu ke 31 Desember 2024. Masih sama ya kayak yang 2022 tadi. Kita mau bikin jurnal penyesuaian bunga. Tapi belum langsung dibayar sekarang, karena tadi perjanjiannya kan bayarnya 1 Januari, besok. Interest expense. Kreditnya interest payable. Sama akan muncul bonds payable. Angkanya ambil dari 1 Januari 2025. Interest expense 1 Januari 2025 yang ini, 33442. Bonds payable ambil dari amortization-nya, interest payable ambil dari interest paid-nya. Oke, abis itu kita mau lanjut ke tadi dimintanya 2022 udah. 2024 juga udah. Tinggal jurnal saat penebusan obligasi. Tapi ingat dia nebusnya 2 kali ya. Yang pertama 30% dulu tanggal 1 Juli 2025, sama yang kedua sisanya pada tanggal jatuh tempo. Berarti sekarang kita mau ke tanggal 1 Juli 2025 dulu. Penebusan pertama 30%. Tapi teman-teman perlu ingat, sebelum kita mau nebus obligasi, jangan lupa bayar bunga dulu. Kebetulan nih kalau di akuntansi dasar,
tanggal nebus sama dengan tanggal bayar bunga. Jadi kita nggak bakal lupa ya, tanggal 1 Juli 2025 harus bayar bunga dulu, baru nebus. Beda kalau nanti di Inter, tanggal pembayaran bunga sama tanggal nebus itu beda. Jadi itu lebih rentan untuk salah. Kalau di AD ini masih gampang, karena tanggalnya sama. Oke, 1 Juli 2025, bayar bunga dulu ya. Jurnalnya sama nih kayak yang ini, interest expense pada bonds payable dan cash. Angkanya kita lihat dari 1 Juli 2025, yang ini. Kasih warna nih, kasih warna hijau. Interest expense langsung ambil aja yang 33729, bonds payable 7479, cashnya interest paid 26250. Terus kalau udah bayar bunga, baru sekarang kita tebus obligasi. Kalau tebus obligasi itu sebenarnya kita bayar utang ya. Tebus obligasi itu bayar utang. Kalau mau bayar utang, utangnya akan berkurang di debit, bonds payable. Kalau kita bayar utang, kita juga keluar uang, credit cash. Terus kita lihat bonds payable. Nah, untuk dapat angka bonus payable ini, kita perlu lihat carrying value, bonus carrying value tanggal 1 Juli 2025. Ya, 1 Juli 2025, bonus carrying value-nya itu 850713. Yang aku nih, yang ungu. Ini bonus carrying value pada tanggal kita mau nebus. Tapi ingat, kita cuma nebus 30% ya. Jadi bonus payable-nya adalah bonus carrying value pada tanggal tebus kali 30%. Nah, ini value obligasi yang kita tebus, 255214. Terus cash-nya angkanya dari mana? Kita lihat di soal nih. Pada 1 Juli 2025, Zenit Suko menebus 30% obligasinya dengan kurs 103. Oke. Jadi cara hitungnya untuk di akun cash ya. Di akun cash, tadi kan dia bayar 30%. Oke, 30% dikali sama parnya. Parnya itu 875.000. Kali sama kursnya. Tadi kan kursnya 103. 103 pakein persen. Ini kas yang kita bayarkan untuk bayar utang. Saya ulang ya, 30% yang kita mau bayar kali sama par kali kurs, tambahin tanda persen. Nah, jadi ini tuh maksudnya sebenarnya bonus payable yang kita bayar utangnya itu cuma 255, tapi kita kok ngeluarin uang 270, kita jadi rugi ya kan. Utangnya cuma 255, tapi kita bayarnya 270, kita rugi. Maka akan muncul loss di debit, loss on redemption of bonds, atau loss on bond redemption juga boleh, bond redemption. Nah, ini juga boleh. Atau ada bahasa lainnya loss on extinguishment of bonds. Itu terserah kalian pilih aja. Cuma ini yang paling pendek sih, loss on bond redemption. Paling pendek jadi bisa hemat waktu. Oke? Terus tinggal selisihin aja untuk tahu berapa loss-nya. Jadi loss 15161. Nah, jurnal yang terakhir adalah menebus sisanya pada tanggal jatuh tempo. Jadi sekarang kita lagi di tanggal jatuh tempo, 1 Januari 2027. Oke, kita di tanggal 1 Januari 2027. Mau nebus sisanya. Tapi kayak yang tadi aku bilang, jangan lupa sebelum nebus itu harus selalu bayar bunga dulu. Nah, ini kan di 1 Januari. Ingat, 1 hari sebelum ini, berarti di 31 Desember 2026, dia udah bikin jurnal adjusting. Yang kayak gini.
Interest expense pada bonds payable dan interest payable. Berarti yang perlu kita bayar sih interest payable-nya ya. Interest payable pada cash. Tadi kan aku bilang, bayar interest payable yang perlu dibayar itu sebesar interest paid. Sebesar 26.250. Tapi jangan lupa, tadi 3% udah kita tebus. Sekarang sisa 70% aja. Berarti 1 Januari 2027 interest rate-nya 26.250 selalu ya. Jangan lupa kali berapa persen yang kita punya sekarang. Sisanya 70%. Jadi interest payable-nya 18.375. Terus satu jurnal lagi ya menebus sisanya. Jurnal penebusan. Bayar utang berarti ya. Kalau bayar utang, bonds payable ada cash. Nah ini teman-teman perlu ingat kalau udah di tanggal jatuh tempo, nggak akan ada lagi gain or loss. Cuma akun ini aja, bonds payable pada cash. Kalau udah di tanggal jatuh tempo, cuma bonds payable pada cash aja. Angkanya berapa? Tadi itu kan kita udah bayar, udah tebus 30%. Sekarang sisanya 70%. Ya, 70% dikali sama par. Yang 875.000. Dah, kayak gini jurnal penebusan pada saat jatuh tempo. Pada waktu jatuh tempo nggak ada gain or loss lagi ya, langsung bonds payable pada cash. Cara carinya tinggal persentase sisa yang dimiliki, berarti sisa 70% dikali sama par. Dah, kayak gitu aja. Itu untuk soal notes non-current liabilities. Itu soal non-current liabilities. Sampai sini ada yang mau nanya? Sebelum kita udahan. Nanti file Excel-nya bakal aku share. Ini aku udah bikinin jawabannya untuk soal yang lain juga, current liability sama share transactions juga udah aku bikinin. Nanti kalian bisa belajar sendiri aja dari Excel aku ya. Sampai sini dulu, ada yang mau nanya nggak? Aku tunggu sampai 18.10 ya, kalau ada yang mau nanya boleh.
Oke teman-teman, untuk mentoring online akuntansi dasar 2 hari ini udah selesai ya. Terima kasih juga buat Civeliana udah berkenan untuk mengajar mentoring hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mengikuti mentoring hari ini. Teman-teman semua jangan lupa ya untuk isi formulir absensi. Terima kasih semua udah boleh live kok. Terima kasih ya semuanya. Thank you, Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama.